Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh keluarga ahli bait di rumah yang bertuah ini. Yang saya hormati, saya muliakan orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, dan seluruh tamu undangan maupun jemaah pengajian yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini dengan izin dan rahmatnya kita dapat bersama-sama berhadir di kediaman ahli bait malam hari ini dalam rangka mengikuti pengajian sebagaimana biasanya dan sekaligus dirangkai dengan akikah dari anak dari Al-Ustadz kita Al-Mukarram Haji Aman Shah Sinaga. Mudah-mudahan anak ini sesuai dengan doa kita bersama menjadi anak yang soleh, bermanfaat buat masyarakat lingkungannya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini merupakan bagian dari golongan umat-umatnya yang nanti memperoleh syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Cerita anak soleh ini adalah satu proses yang sangat berat dan panjang bagi seorang ayah. Artinya membentuk anak soleh itu bukan seperti membalikkan telapak tangan. Akan tetapi proses jalannya menanjak terkadang dihiasi oleh onak dan duri. Proses. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin memberikan atau mengingatkan kita kembali. Bersama-sama saling mengingatkan. Ada dua usaha yang harus dilakukan dalam kerangka membentuk anak soleh ini. Yang pertama usaha lahir, yang kedua usaha batin. Tapi sebelum masuk kepada usaha poin dari usaha lahir ini, ada satu hal yang mau saya ingatkan kita kembali. Bahwa ma min mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu sudah punya potensi Islam. Sudah diinstalkan bertauhid kepada Allah. Itu yang perlu kita tekankan dulu. Setiap orang tua harus punya keyakinan yang kokoh bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu sudah diinstalkan bertauhid. Ibarat kalau beli HP, Pak, HP itu ada yang sudah dibenamkan di situ, Pak, ya. Ada yang harus kita download di Play Store.
Tapi kalau tauhid ini, dia sejak kita beli udah ada di dalam. Dan itu tidak bisa dihapus. Potensi. Ini. Semua manusia yang lahir ke dunia ini, baik yang Bapak lihat hari ini bukan Islam agamanya. Pada hakikatnya, satu, sama Tuhannya di hadapan Allah. Sama, Pak. Dari mana kita tahu? Al-A'raf, Pak, bukan. 172. Al-A'raf 172. Allah ceritakan ini. Allah ingatkan, dia pakai kalimat wa'iz. Ingatlah. Wa'iz akhadha rabbuka min bani Adam. Ya, Al-A'raf 172. Wa'iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bapak buka Quran itu. Itu yang harus setiap orang tua catat nih, Pak. Ayat Al-A'raf 172 ini. Kita nanti tahu bagaimana peran seorang tua itu. Di mana perannya? Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi belakang anak Adam, zurriyatahum, keturunan-keturunan mereka. Baru wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah meminta kesaksian terhadap diri-diri mereka yang Allah ciptakan tadi dari tulang sulbi kita itu, Pak. Lalu diminta oleh Allah kesaksian. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Apa jawab kita, Pak, di situ? Bala syahidina. Benar, kami sudah bersaksi. Inilah, Pak, potensi itu. Inilah yang sudah instalkan itu. Siapapun orang yang hari ini yang lahir, Islam itu, Pak. Kenapa berubah-ubah orang ketika sudah hidup di dunia? Di sinilah peran orang tua. Maka kata Rasul, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au kama qala. Maka orang tuanya lah yang membuat dia kepada Nasrani, Majusi, dan Yahudi. Kenapa tidak ada Islam di situ? Kenapa tadi bilang orang tuanya lah yang menyebutkan dia menjadi Islam, Yahudi, Nasrani, dan kenapa tidak ada Islam? Karena Islam itu sudah ada di dalam setiap roh yang lahir itu. Sudah Islam kian. Makanya mayat roh itu peran orang tualah yang nanti mengakibatkan anak ini menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Orang tuanya, Pak. Ibarat dalang itu, dalangnya siapa? Wayangnya itu anak. Dalangnya orang tua. Kemanakah wayang ini digerakkan? Tergantung dalang. Kita lah, Pak. Dalang itu kita lah ini. Ini berat tanggung jawab kita, Pak. Inilah tanggung jawab yang paling berat. Kenapa? Di samping kita diwajibkan untuk mempertahankan akidah yang sudah ditanamkan Allah sejak manusia lahir ke dunia. Di samping itu, kita juga wajib memupuk akidah ini supaya terus kembang. Supaya terus subur. Agar ketika dia hidup di dunia, dia bertauhid, berislam. Hidup dengan aturan Islam, mati dengan aturan Islam, kembali kepada Allah. Tetap dalam keadaan bertauhid. Ini yang mau kita cari. Maka ada dua, Pak, orang itu, Pak. Dua kelompok manusia ini yang lahir ke dunia ini. Ada orang yang istiqomah dengan janjinya, ada orang yang ingkar. Dua-dua disinggung oleh Allah dalam Quran. Siapa yang istiqomah? Inilah. Yang ini, Pak. Yang sampai mati biarpun susah hidupnya, tetap Islam sampai mati. Allah. Susah Pak hidup, tapi Allah. Terus Allah. Kuat kokoh ini keyakinan. Inilah orang yang istiqomah. Dan inilah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Meskipun dia diawali masuk ke dalam neraka. Dibakar dulu dalam api neraka. Tapi pada akhirnya yakhrujuna minan nar man fi qalbihi misqala zarratin min iman. Akan keluar dari dalam api neraka orang yang dalam hatinya ada biji keimanan meskipun sebesar biji sawi. Keluar. Kenapa dikeluarkan Allah?
dihormati keyakinan dia ini, istiqomahnya dia kepada janji itu dihormati Allah. Dikeluarkan. Sebab takut Bapak. Kalaupun masuk nanti paling gosong. Nah, habis itu keluar balik kita. Iya, yang takut Pak, gas terus. Maksudnya gas beribadah terus, maksudnya itu. Terus, tetap keluar juga Pak. Jadi begini Pak, apa itu neraka itu Pak? Surga itu apa? Neraka itu apa? Mari begini cara berpikirnya. Orang kalau sedang sakit, ya Pak, orang kalau sedang sakit, apakah makanan itu rasa nikmat sama dia? Ada rasanya Pak? Enggak ada. Dikasih ayam penyet, enggak ada rasa. Dikasih bakso, enggak ada rasa. Enggak ada makanan yang rasa nikmat. Supaya dia merasakan kembali kelezatan makanan itu, supaya bagaimana dibuat orang ini? Diobati. Diobati dulu supaya kembali rasa lezat itu ada. Sehatkan dulu dia. Jadi orang-orang yang berdosa itu sesungguhnya orang yang sedang sakit. Kalaupun dimasukkan dia nanti ke dalam surga, maka dia tidak akan dapat merasakan lezatnya surga. Karena itu dihilangkan dulu penyakitnya. Bagaimana cara menghilangkan penyakitnya? Masukkan ke neraka, bakar, obati dulu penyakit itu. Begitu bersih, baru dia sehat masuk surga. Coba lihat. Begitu Pak pemahamannya. Jadi kalau Bapak masuk neraka nanti, terus kepala sodi, oh ya baik diobati aku ini. Akhirnya begitu. Itu dia. Tanggung jawab kita ini Pak. Nah, adapun orang-orang yang ingkar. Dulu ketika di alam arwah, dia mengatakan, Tuhanku Allah. Lahir ke dunia, Tuhannya lain. Ini orang siapa? Ingkar ini Pak ya. Enggak istiqomah dengan janjinya. Ini masuk neraka kekal. Baca Quran. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka sesungguhnya penduduk neraka, kekal di dalamnya. Kekal. Kenapa kekal? Tak ada yang mau dihormati. Kau udah dulu berjanji, sekarang kau ingkari. Neraka kok kekal. Kekal. Itu bedanya. Bapak pilih mana? Yang kekal atau yang keluar balik? Kalau saya Pak nggak masuk langsung ke surga, itu saya pilih. Oh iya kan Pak kan? Sekalian memilihnya tanggung ya kan? Oh, yang tanggung memilih langsung terus ke surga. Itu Pak, betul kan? Inilah dia Pak, yang kita jadi tugas kita sebelum usaha lahir kepada seorang anak yang rencana kita akan bentuk menjadi karakter anak soleh. Yang pertama yang perlu kita jaga dari anak itu adalah tauhidnya itu. Jangan sampai hilang. Biar habis duit ini Pak, tapi tauhid itu jangan sampai hilang. Maka saya bersyukur Pak di Indonesia, di Labuan Batu ini. Labuan Batu ini termasuk kota yang senang hidup rakyatnya. Coba lihat di kota-kota Jawa sana Pak. Lihat Pak, kayak mana keadaan sana. Ha? Begitu ada orang yang mau memberi bantuan, apa namanya itu? Sembako, mati pun jadi. Ada yang mati kan Pak, rebutan sembako. Mati rebutan sembako. Padahal harga sembako berapa? Beras sekilo, gula sekilo berapa? Tahan dia berdesak-desakan sampai ajal merenggut nyawa gara-gara sembako. Itulah saking susahnya sana. Maka wajar kalau kita mendengar sering orang-orang yang beragama keyakinan tauhid itu begitu diantar orang beras 5 kilo, dibawa gula sekilo, dibawa Indomie sekotak, pindah agama Pak. Saking susahnya. Maka Labuan Batu ini Pak, alhamdulillah tak ada. Ini yang paling mantap Pak kota. Maka waktu saya kuliah di Medan, bangga saya mengatakan kalau saya tinggal Labuan Batu. Malah saya bukan di sini lahir, hutan-hutan sana ya. Tapi ketika ditanya orang, di mana Ratu Parapat? Oh mak, begitu kita sebut Ratu Parapat. Ampun Pak, ampun. Banyak duit, sawit. Telawan, kami pernah dulu ada acara podium Pak. Podium utusan dari Labuan Batu ke kota Medan. Acara di satu pentas besar itu. Besar juga saya itu. Dari mana ini Labuan Batu? Talawan ini. Labuan Batu mana? Talawan. Dolar katanya. Dolar kota dolar. Semua jasnya berkilat ini katanya. Kami semua baca kompak Pak. Selain orang itu nggak ada yang baca. Baca tentang pakai kaos baju apa. Nggak ada kompaknya.
Labuan Batu ya, oh udahlah Labuan Batu, ampunlah duit banyak kata orang itu. Di Labuan Batu ini Pak, alhamdulillah dan orangnya baik-baik sini. Ada kawan saya, abangan saya, mesti saya bilang namanya Ustadz. Waktu di Medan saya kos masjid, tinggal di masjid karena kebetulan ada sedikit suara bisa azan, dapat gratis di masjid. Abang saya itu Ustadz itu sudah ceramah itu kemana-mana, tapi sampai dia selesai di Medan keretanya pun butut Vespa tak berganti-ganti. Begitu pindah ke Labuan Batu ini Pak, dalam tempo 1 tahun 2 tahun bisa beli rumah, bisa beli mobil, ketawa dia. Coba Labuan Batu ini. Tidak ada orang yang menghormati guru agama terbesar sekali Labuan Batu. Iya Pak. Coba bayangkan Bapak, sekali khutbah 300, sekali khutbah. Ngeri kan? Labuan Batu, ngeri kan Pak? Iya kan? Ngeri. Main-main Pak. Kita bukan maksudnya apa, tapi itu yang kita lihat. Ada, kita lihat. Ngeri Labuan Batu. Kalau Ramadan Pak, usah tanya lagi. Saya Pak Idul Fitri masjidnya Uswatun Hasanah. Uswatun Hasanah Pasar Baru. Tahu Bapak itu ujung. Itu langganan saya itu bertahun-tahun itu. Idul Fitri saya ikat Pak. 1 juta Idul Fitri. Saya kipas cuma 10 menit, 15 menit berhenti saya. 1 juta dikasihnya. Coba bayangkan Bapak itu. Encer sama dia duit itu. Kecilnya 1 juta. Nggak ada ini. Kecil. Coba. Bayangkan. Labuan Batu ini. Makanya Labuan Batu ini termasuk kota yang istimewa ini Pak. Nggak ada maksiat sini. Ada sedikit di bagus orang selesai. Walaupun ada maksiat di sini, orang baik lebih banyak daripada orang yang bermaksiat. Makanya aman ketika di kota lain tertimpa bencana besar. Mentawai dihantam gelombang tsunami, habis harta, hilang nyawa. Labuan Batu tenang-tenang saja Pak. Nggak ada di sini apa-apa. Tenang. Saya selama 2010 sampai hari ini tinggal di sini, Labuan Batu, sekalilah saya dengar pun. Itu saya dengar. Ada musibah, angin puting beliung, menghantam kuburan Cina. Satu-satunya meninggal anak kecil itu pun karena amaknya tak memegang melayang-layang ke udara. Itulah cuma satu tuh. Yang lain tak ada. Ingat Bapak kan? Kisah itu kan? 2010 sampai hari ini. Tak ada Pak. Labuan Batu. Kenapa bisa begini ini Pak? Di samping tadi orangnya baik-baik. Ada Pak rahasianya. Saya tunjuk sama Pak rahasianya. Ketika subuh itu Pak, orang-orang yang banyak tertidur. Tapi sebagian mereka ada yang datang ke masjid, berzikir, berdoa, ya, tahlil. Itu barangkali yang menyelamatkan kota ini dari bencana Allah. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah menunda azab kepada satu kaum kalau masih banyak di antara mereka orang yang suka istighfar. Itulah dia yang kalau kita dengar pun tahlilnya aneh-anehnya suaranya. Ada kita dengar macam suara unyil tahlil itu Pak, unyil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil unyil Pak, kita dengarkan. Ada yang menyunggak-nyunggak, Allah. Perkara benar atau tidak, wallahu a'lam. Pokoknya songgak terus. Ada yang macam mati. La ilaha illallah, la ilaha. Macam apa? Pikir matilah, panjang umurnya. Itu tahlil itu Pak, itulah barangkali ya yang dilihat orang, sementara anak-anak yang kecil menangis, ibu-ibu yang sedang menghamilkan bayinya. Ini yang dipandang Allah. Kalau tidak aku akan turunkan murkaku ke Labuan Batu. Tapi melihat ini Allah tunda murkanya. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Ini Pak, yang pertama Pak ya. Mari sama-sama kita jaga ya. Jadi adik-adik saya, abang-abang saya, orang tua saya, kalau kebetulan masih baru menikah dapat anak, itu yang pertama. Pikirkan itu. Jangan sampai pindah dia dari agama yang sudah ada itu. Jangan sampai. Tanggung jawab kita itu. Ya. Makanya sekolahkan anak itu. Tidak iya jangan lupa. Kemudian tahfiz. Tapi saran saya begini Pak. Kalau buat sekolah hanya khusus tahfiz saja. Nggak mantap saya rasa Pak. Karena banyak orang-orang yang hafal Quran tapi tak Islam. Masukkan di situ pelajaran fikih, pelajaran tauhid, pelajaran yang lain. Sisipkan di situ. Jangan tahfiz saja.
Apa Ustaz? Bangun rumah tahfiz. Oh, yang menghafal ya? Iya menghafal. Banyak orang yang hafal Quran, Pak. Tapi orientalis, Pak. Membenci Islam. Hafal di Quran. Kalah kita. Kalau kita kan wal asri pindah ke wattininya kita. Wattin wa zaitun illadzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pindah alamat kita. Ini dia hafal Quran. 30 juz. Tapi agamanya tidak Islam. Banyak itu, Pak. Karena itu, kalau kita buka rumah tahfiz, jangan lupa menyisipkan pelajaran-pelajaran fikih, tauhid, untuk membentengi akidah. Dan install iman potensi tadi yang sampai pudar. Jaga itu, Pak. Maka kepanasan kemanapun Bapak menyekolahkan anak, jangan lupa yang pertama itu. Tanamkan keimanannya dulu. Kenapa? Supaya yang ditanamkan Allah tadi tak hilang. Itu, Pak. Itu yang pertama. Baru masuk kita usaha lahir untuk membentuk kerangka anak soleh. Pertama, setelah itu tadi, pertama yang mau kita lakukan dalam kerangka membantu anak soleh, pertama itu ketika dia lahir diazankan, kan begitu. Walaupun hadis itu dipandang orang lemah, tapi manfaatnya positif itu, Pak. Ya, karena Rasulullah azanal Hasan wal Husain fi uzunaihil yumna wa aqama fi ujunaihil yusra. Adalah Rasul mengazankan Hasan dan Husain di telinga kanannya dan mengkomatkan di telinga sebelah kirinya. Itu yang lakukan Rasul. Walaupun orang memandang itu dhaif, tapi menurut saya itu baik-baik itu. Daripada lagu rock Bapak bikin di situ. Begitu dia lalu pangkahkan ke situ lagu apa itu? Lagu janda apa itu? Kalau itu melelong kepala anak itu apa maksud bapak aku ini bagus tak usah lahirkan aku kalau begini caranya katanya mana lebih bagusan bapak kasih lagu-lagu begitu itu daripada lagu apa ya. Janganlah walaupun dipandang lemah besar manfaat positif itu azan itu yang pertama. Azankan artinya kalau anak ini sebelum usia 5 tahun, di bawah 5 tahun, perdengarkan kalimat-kalimat thayyibah ke telinganya. Karena dia adalah ibarat kertas putih yang apabila kalau direkamkan gampang lengketnya. Maka rekamkan kalimat-kalimat thayyibah. Solawat, ngayunkan itu Pak, solawatnya kita itu. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Pahala dapat, anak tertidur, kita pun berlatih belagu. Itu yang mau kita buat. Jangan dipangkah lagu-lagu Lita Sugiarto, itu kaca piring atau apa-apa. Bikin kemangin mengayun kan kacau anak itu. Apanya maksud omakku ini? Kira-kira begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha lahir itu makanan. Pak, jangan lupa anak itu makanan, minuman harus dari yang halal supaya dia membentuk embrio namanya. Kan kita makan lewat mulut, makan masuk. Mulai dari ayam penyet sampai jengkol dan pete masuk ke dalam. Begitu masuk di dalam diolah di lambung besar ini, diproses, ada produk besar yang vitamin-vitamin itu baru dioper ke berbagai tempat. Di antaranya serbuk sari yang masuk itu menjadi sperma. Ada kan Pak? Semua yang kita makan itu nggak mungkin jadi ke kuping semua kan? Ada yang ke sperma, ada juga itu kok nggak mau tolong awak itu ya kan? Ini sperma ini kalau bahannya terbuat dari yang halal maka pengaruhnya besar. Kata Imam Al-Ghazali, pengaruhnya besar dalam kerangka upaya membentuk anak soleh. Makanya Pak itu ya sampai embrio itu. Tuh. Baru habis itu masuklah kita wa ayyuat dibahu menyekolahkannya. Kemana? Pendidikan agama. Tuh. Baru usaha batin. Usaha batinnya apa? Doa. Rabbi habli minas solihin. Siang malam kita berdoa. Pak, dikabulkan Allah itu. Asalkan seriuslah kita berdoa. Ini selama ini kenapa tak dikabulkan? Yang pertama kita buruk sangka. Yang kedua main-main. Innallaha la yaqbalud du'a min qalbin lahin. Allah tak menerima doa dari hati yang lalai. Tak terima itu. Sambil handphone bapak doa. Mana ada itu?
Amin ya Allah, amin. Siapa ya keluarga yang WA ini? Amin ya Allah. Oh, nomor baru, tak ada nomor yang. Amin. Rawan tu babui-bui mulut ini muka. Amin ya Allah. Ya Rabbi ampuni dosanya ya Allah atau ini wa ini. Amin, amin. Siapa ini? Nomor baru tapi udahlah malas baca cakap kawan tu babui-bui di muka sana. Mana dikabulkan Allah itu? Bapak dulu, tak ada itu. Yang kedua, jangan berburuk sangka doa ini, itu yang penting. Tak boleh buruk sangka. Kalau buruk sangka kepada Allah, kasih itu lari kita dibuat Allah. Kamu kepada apa yang kau buruk sangkakan, kasih itu kita lari. Tak boleh buruk sangka. Walaupun bertahun-tahun bapak minta, ya Allah naikkan aku haji, ya Allah naikkan aku haji. Tapi 5 tahun berdoa, tak juga naik haji. Kenapa? Allah lebih tahu. Tetap terus doa. Tetap terus doa, ya kan? Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, berapa tahun dia tak punya anak? 90-an tahun baru punya anak. Tapi dia tak pernah putus asa dan berburuk sangka kepada Allah. Tiap malam, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Sekali kasih, 2 anak itu datang, Yahya dan Ismail. Jadi Rasul dua-duanya. Ya kan Pak? Jadi Rasul. Awalnya dia tak dapat lahir anak itu. Nikah lagi dengan Hajar. Dapat Ismail. Begitu Ismail lahir tak berapa lama. Melahirkan pula istri yang dipandang mandul selama ini. Lahirlah Ishak. Sekali dapat 2. Doa. Padahal umur sudah begini 90-an. Yakin lagi Bapak kalau 90 tahun umur Bapak melahirkan? Istri Bapak? Jangankan melahirkan. Bagorak pun kuda tak toloknya lagi. Menangkang sana. Sudah melahirkan pula saat Bapak. Mengangkat air pula toloknya lagi. Tapi dia tak pernah berburuk sangka kepada Allah. Itulah usaha kita Pak. Dalam kerangka bentuk anak soleh ya. Bukan mengajari limo berduri ini ya. Kalau ustaz kita ini awak jauhnya, awak di bawahnya kan. Cuman saling menasihatkan. Itu pula kan. Giliran awak menyampaikan. Nanti giliran dia pula menyampaikan ya kan. Awak tertunduk juga lah begini Padahal tahunya dia apa yang awak sampaikan itu kan. Cuman itulah, memang begitulah kerjaan kami. Ini tahu masalah lagi ya kan. Oleh karena itu, mungkin inilah Pak yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kepada kita semua yang hadir, terutama kepada ahli bait sekeluarga di rumah ini. Mungkin di sana sini kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati, mohonlah kiranya diberikan kemaafan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Bapak Ustadz yang mana telah begitu panjang lebar menyampaikan